Lantas bagaimana kalau sudah kadung terjerumus? Nah, ini tak kasih resep. Tapi mudah-mudahan panjenengan enggak. Besok iso dikei cekelan. Perlu diketahui, salah satu bahasan hati kita, tentu kita harus paham sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah yang paling sering keluar di dalam nas apa? Dalam nas yang tertulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang paling sering keluar, atau yang paling sering dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Sifat Allah yang tertinggi itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi maha kasih, maha rahmat, maha mencintai, maha menyayangi. Itu sifat Allah yang tertinggi. Maka sifat itu akan mengalahkan sifat Allah yang lainnya apabila disandingkan. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim disandingkan dengan sifat Allah maha penghukum, atau Ar-Rahman Ar-Rahim disandingkan dengan Allah maha pengadab, maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan mengalahkan sifat pengadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meredam, bukan mengalahkan. Saya bilang kalau mengalahkan seakan diadu ya. Meredam. Podo misalkan panjenengan itu orang sabar, kemudian suatu ketika ada yang garai sehingga marah, timbul perasaan marah, tapi sifat marahnya itu dapat diredam oleh sifat sabarnya. Nah, Allah juga sama. Ketika Allah itu mau keluar sifat pengadabnya, kemudian sifat Rahman Rahimnya muncul, maka sifat pengadab itu akan redam oleh sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok kalau sudah kadung dimasukkan ke neraka, selip dari syafaatul uzma, di neraka puji saja, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, puji saja. Nah, nanti sampai lah dipanggil sama malaikat. Neng neraka kok ono sing muji Rahman Rahim, kan aneh gitu. Dipanggil lah po. Nanti di hadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampean ngomong, kenapa seperti iya? Kata Ustadz Hasim dulu gitu ya. Ngomong kata Ustadz Hasim dulu, kalau sudah kadung masuk neraka suruh nyebut ini, karena panjenengan punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang mampu mengalahkan sifat pengadabnya panjenengan. Insya Allah sampai langsung ya sudah masuk neraka, masuk surga. Insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, itu muncul ya dalam sitiran kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi ada orang dimasukkan neraka, tapi di neraka dia muji, ya Hanan, ya Manan, muji terus sampai terdengar malaikat. Akhirnya dicari, orang itu dicari, dipetani ning jero neraka. Akhirnya dientas dari neraka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil singkat cerita, dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat pengadabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu diredam oleh sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis jelas-jelas wayahe diadab jero neraka gara-gara ana iman yang sedikit, keluar sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu selain punya sifat pengadab, selain punya sifat al-adil, dia eling-eling panjenengan harus eling nek Gusti Allah itu punya sifat ghafar. Gusti Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu harapan terakhir. Tapi yang terbaik adalah
Mosok sampean seneng dikai harapan terakhir, kan begitu. Maka mari kita menjadi berlomba-lomba menjadi yang pertama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlomba-lomba menjadi yang terakhir. Apa mana sampai mlebu neraka sik ngenteni dipetani. Tentu itu tidak kita harapkan. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi tetap harus kita sampaikan karena ini adalah kebenaran. Nek sampean wis kadung, ternyata besok kadung, kan kita tidak ada yang tahu takdirnya orang. Termasuk yang di depan ini kan juga tidak tahu bagaimana akhirnya, kan begitu. Ya cuman yang di depan kan semua kita itu cuman minta husnul khotimah kayak gitu toh. Kan tidak ada yang tahu. Nah, itu pun juga diungkapkan oleh ulama-ulama dahulu yang hebat-hebat itu. Jangan puji saya. Sekali lagi ulama yang hebat-hebat itu loh seperti itu. Jangan puji saya. Bisa jadi sekarang saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saya sekarang dapat curahan ilmu, tapi saya tidak pernah tahu bagaimana ujung kehidupan atau akhir kehidupan saya. Nah, itu ulama-ulama yang terdahulu itu seperti itu sifatnya. Ketika dia sudah hebat, masyhur dan lain sebagainya, tetap di dalam hatinya tertata dengan baik. Ilmu fikihnya mantap, Al-Qur'annya mantap, hadisnya mantap sudah, tapi hatinya tetap tertata dengan baik. Nah, sebenarnya itu bahasan tasawuf kita. Bukan bahasan tasawuf itu ya pengen bisa terbang, bukan itu. Jadi menata hati kita sehingga ending daripada kehidupan kita ini bisa husnul khotimah. Nah, itu dulu ya, ulama-ulama salaf yang terdahulu selalu punya itu. Jangan pernah puji saya, jangan pernah mengagung-agungkan saya, karena saya juga sama dengan Anda, tidak tahu bagaimana ending daripada kehidupan kita masing-masing.